Ya, kita sekarang ini akan ngobrol-ngobrol lagi di program By the Way, ngobrol-ngobrol santai, dengan harapan program ini bisa mencerahkan kita semuanya. Dan bersama saya saat ini ada Ibu Marina Joyce, ya, yang saya kenal cukup lama, ya, biasa saya panggil kakak adik gitu ya. Ya, nanti bisa dijelasin kenapa dipanggil kakak, terus ada adiknya juga gitu ya. Ya, oke. Eh, apa yang saya tahu, ya, kakak ade ini orang yang luar biasa, ya, wanita yang keren bagi saya ya, karena karirnya oke, apa mantap begitu ya, dan ini sesuatu yang masih cukup langka dalam konteks uh, apa ya dunia kerja di mana ada seorang perempuan yang berhasil gitu ya. Saya melihatnya berhasil dalam kacamata saya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol, apakah memang dari dulu udah berhasil, udah jadi orang hebat, atau ada proses yang cukup panjang juga sehingga sampai pada titik ini. Ya, saya mau kenalkan di samping saya ini ada Marina Joyce, kakak Ade. Boleh boleh kenalkan dulu kali ya, Kak Ade ya. Jadi background di dulunya tuh gimana? Tapi lo yang gue tahu kan ini ya, anak Jaksel ya, gitu ya. Iya, iya benar. Jadi saya tuh dari lahir sampai sampai ya berumah tangga kali ya. Saya tuh Mm-mm. di Jakarta Selatan sih Pak sebenarnya. Tapi ya ya gitu, saya dibesarkan di situ gitu. Iya, jadi anak Jaksel ya. SMA lo di mana, Bu? Di SMA Saya ya ya saya SMA 6. 6 ya, Nah, ya, terus ya. saya kuliah di Pajajaran. Saya ambil akuntansi di situ. Oh, gue baru tahu lo jadi anak akuntansi juga jadinya. Oh, Iya, saya anak akuntansi. oh. Jadi, Sebetulnya gimana gimana? eh, Sebetulnya sih Pak, saya tuh gini loh, saya tuh waktu apa, UMPTN itu, dulu kan UMPTN ya Iya, namanya, iya, saya tuh iya, pilih iya. 2, Hmm, akuntansi sama sastra Inggris hmm. gitu. Dua-duanya saya pilih Bandung karena saya mau pergi dari Jakarta lah gitu. Saya udah orang bilang, "Lu kenapa nggak UI apa?" Saya bukan masalah kuliahnya, saya pengen pergi aja gitu, pengen pengen coba sesuatu yang baru, tinggal sendiri tuh gimana sih gitu. Jadi saya pilihnya itu dan saya berharap saya dapetnya sastra Inggris gitu. Tapi Oh, ternyata saya dapetnya pilihan pertama saya akuntansi. Ya udah, jadi lu pilihan pertama akuntansi, tapi berharapnya masuknya dapetnya sastra Inggris gitu ya? mhm mhm. Kenapa kenapa nggak lu langsung sastra Inggris aja gitu? Gimana ya, sebetulnya pengen sastra Inggrisnya ketika setelah selesai UMPTN itu, gitu. Oh, udah kadung Jadi milih. udah kadung milih, Oke. heeh heeh, udah kadung milih. Jadi gue juga baru tahu nih. Jadi lu tuh apa anak Jakarta Jaksel, terus pengen keluar Jakarta, kuliah Mhm dapat di Bandung. Kenapa itu yang mhm buat lo kalau kita agak mundur lagi, lo kepengen keluar dari Jakarta? Apa yang buat lo seperti itu? BT kah? Ada masalah mhm. kah? Kenapa tuh? Karena ini agak gini Pak ya, ini juga satu hal sih ya. Jadi gini, nyokap gue tuh agak keras ya orangnya, gitu. Hmm. Hmm, 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 hmm. Jadi gue dari kecil tuh, capek aja gitu kalau denger orang ngomel. Ini ini cuek aja ya Pak, ini Ya, diskusi aja. santai aja. Capek aja gitu denger orang ngomel, jadi, udah bosen gitu kan denger ngomel. Emang bagus sih dia ngomel-ngomel bagus gitu, Pak, cuman, gue pengen pengen tenang aja, pengen kuliah, pengen cepet selesai gitu. Jadi gue bisa cari kerja, bisa pakai duit sendiri gitu kan. Entar kalau Oh. gue kuliah dengan kondisi ngomel, dengerin orang ngomel bisa kuliah cepet nggak ya kelarnya gitu. Jadi ya udahlah Oh. gue keluar aja dari rumah gitu loh, intinya gitu doang sih. Tapi ya pas di Bandung ya dicariin nyokap juga ya kangen juga gitu. Ya, Jadi lu dapat dapat Unpad, Pajajaran. dapat Unpad. Oh, berarti lu pinter gitu ya? Eee, ya puji Tuhan ya semua sesuai rencana kali ya, Pak, gitu. Oh, Sesuai oke. rencana Tuhan sih. Dan Ya. dan lu sekeluarga tuh ada yang gue tahu kan lu paling kecil gitu ya. Ada kakak-kakak lo yang bahkan Bu Rizka gue kenal kan juga usianya kan cukup jauh sama lo gitu ya. Mhm, Berapa bersaudara, Bu? iya. Jadi aku tuh 7 bersaudara. Nah, anak pertama sampai anak ke-6 itu jaraknya mungkin sekitar 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 Oke, tahun. oke. Nah, begitu sampai ke gua, jarak antara anak ke-6 dan ke gue itu Mm-mm. 15 tahun. Jadi kakakku yang di atasku udah lulus SMP, aku baru lahir, gitu loh. Oh.
Itu Nah, itu itulah sebabnya. hmm, itu apa nyokap bokap itu apa emang di plan begitu atau lo tuh produk kecelakaan gitu? Kayaknya dia bilang tuh kalau bahasa Belandanya kalau orang-orang tuh bilang nakomerce, jadi kecelakaan kecelakaan gitu loh yang Karena udah jauh ya banget ya 14 tahun kan jauh banget ya. jauh banget mungkin gue unexpected kayaknya. Eh, tapi lo apa dapat biasanya kalau anak yang jauh gitu ya dapat limpahan sayang dari abang kakak dan juga mungkin dari orang tua. Apakah begitu terjadi dalam kehidupan lo? Mmm, Gimana ya, kalau dibilang kayak gitu juga enggak. Jadi, nyokap sama bokap itu kayaknya, nggak pernah yang namanya manjain gue gitu loh, Pak. Jadi, Oke. sama aja sebetulnya. Jadi, bahkan mereka tuh cenderung kayak bokap gitu kalau aku boleh bilang tuh, ya jadi ya sebagai semangat aku untuk kerja yang baik gitu, yang rajin gitu ya, itu motivasinya juga karena perlakuan mereka itu tidak dengan agak-agak pelit sih sebetulnya gitu, Pak. Jadi nothing easy in my life gitu loh. Dia itu nggak selalu, kalau gue minta apa selalu kasih gitu, Oh, cepet gitu. Misalnya gue minta les aja deh, "Pak, aku mau les ini dong, matematik," gitu. "Nggak usah." Gitu, Pak. Jadi gue tuh dari SD sampai SMA kelas 3 tuh gue nggak pernah dilesin. Nggak oh. pernah gue les sedikit pun apa. Les bahasa Inggris sih kayaknya, cuman itu juga kakak gue kayaknya yang bayarin. Bokap gue tuh sama sekali nggak pernah mau bayarin gue les karena dia bilang, "Enggak, kamu udah pinter kok, nggak usah les," gitu. Jadi gue mikir, "Ini gue yang pinter apa dia yang pelit?" Gitu. Kayak gitu. Tapi apa namanya meskipun tidak terlalu spesial di apa dimanja gitu, tapi ada perlakuan lebih atau lo nganggap sama aja gitu dengan kakak-kakak lo? Gue tuh nggak tahu ya waktu mereka kecil dia Oh ya, perlakuannya ya, kayak ya, apa. ya, ya. Ya, cuman, setelah gue, makin ke sini sih gue tahu mungkin karena, gue tuh dulu kan, satu-satunya orang yang ikut nyokap ya. Jadi Hmm. background gue kan muslim, Pak. Jadi Oh, hanya gue yang ikut nyokap. oke. Jadi mungkin nyokap itu lebih, perhatian lah dikit lah ya gitu, tapi yang ngomel aja. Cuman mungkin dia merasa gue tuh spesial aja gitu, karena gue, dulunya ikut dia gitu ya, Oh, sorry, dari berarti kecil. nyokap bokap tuh married dengan beda agama begitu? Iya, dulu bisa kan, beda Oh, agama terus dulu. nyokap yang muslim? Ya, nyokap muslim, bokap Oh, Kristen. jadi yang Ya, 7 lainnya itu ikut bokap Kristen, sedangkan 6 lo, lain, oh 6 6 lainnya lainnya ikut bokap. bokap Kristen, Heeh, lo yang ikut bokap. nyokap. Iya, Oke, kayaknya udah yang oh, terakhir udah deh ikut nyokap gitu kan, gitu. oh, iya iya. Jadi Gitu. mungkin spesial nyokap itu ada lebih ke lo karena mungkin selain anak juga dia Mhm, ngikut, lo ngikut dia gitu ya. iya, Dan heeh. bokap dan abang-abang lo, kakak-kakak lo ngizinin juga saat itu. Ya saat itu, gini, saat itu mungkin dasarnya memang, mereka, demokrasi kali ya, maksudnya Oke, jadi kayaknya bokap juga nggak, ya udahlah gitu, oke, nggak oke, apa-apa gitu. Tapi oke, at the end of the day kan, gue sendiri yang menilai dan gue sendiri yang merasa, oke, gue harus di mana gitu, oke. Jadi gitu. lo ke Bandung, kuliah cepat selesai ya? Seperti target lo? 4 tahun, 4 tahun, 4 akuntansi 4 tahun tahun, sih, iya, iya, iya. Jauh lumayan lebih sih, Kak. better lah daripada gua gitu ya. Jadi, jadi selesai 4 tahun, lo kerja di Bandung atau langsung ke Jakarta lagi? Jadi gini, waktu aku tuh mau sidang, Hmm. sebelum sidang itu aku udah ikut interview-interview nih. Dulu ada namanya, Arthur Andersen, Pak. Arthur Andersen tuh, sekarang EY ya, kayak auditor itu. Iya, iya. Aku lulus gitu, tapi aku belum sidang. Terus gue Hmm. bilang, "Ini aku belum sidang nih." "Ya udah sidang dulu baru kerja," kata dia gitu Hmm, kan. hmm, hmm. Udah gue sidang, sidang tuh hari Senin ya kalau nggak salah, hari Senin itu gue lulus. Nah, hari Rabunya gue udah kerja. Jadi gue Oh, cuman ya jadi hari Selasanya gue, langsung balik ke Jakarta, hari Rabunya gue langsung kerja. Dan kerja itu gue nggak langsung masuk kantor, jadi langsung dilempar ke klien kayak gitu, jadi auditor kan waktu itu, gitu. Ya gitu deh, jadi perjalanannya memang, ya udah dari ya begitu, gua nggak menikmati hari-hari di mana gua istirahat dari skripsi atau apa gitu, iya, Pak. iya. Jadi puji Tuhannya ya gua langsung masuk gitu. Ya auditor kerjanya kan nggak ada jam juga ya, bahkan malam-malam kerjaannya kan biasanya kan, habis Iya selesai semua. betul,
Ya, betul. Jadi Ya. dari pagi ketemu pagi sih, Iya, iya, gitu. iya. Oh, jadi lulus langsung kerja, langsung apa bukan di kantor, langsung dilempar ke klien untuk ngaudit begitu ya? Iya, heeh. Oke, oke. Oh, Waktu itu kan gua nggak tahu ya, Pak, walaupun kita dibilang auditor, kita nggak tahu musti ngapain iya, kan, iya. orang hari pertama, terus senior gua nggak ada di situ. Jadi gua bener-bener kayak diganjel aja di klien gitu, supaya kliennya tuh merasa nyaman, "Oh, ada auditor," gitu kan. Ya udah gua seharian apa 2 harian deh gua di kamar itu, gua diem aja gitu. Sekali hari ketiga gua keluar dari ruangan, gua ketemu klien kan, terus si Aha. kliennya bilang, "Kemana aja, Bu?" Nggak keluar-keluar dari kamar. Ya gua nggak tahu musti ngapain. Seru juga berarti ya kalau kita lihat apa kayak dulu gitu ya. Nah, terus apa yang itu dari lo kerja di tempat yang pertama sampai sekarang itu lo berapa kali pindah ini, Bu? Pindah kerja, pindah kantor? Gua tuh banyak, Pak. Jadi gini, jadi kan waktu aku di auditor ini hampir 3 tahun ya, Pak. Hampir 3 tahun akhirnya aku resign karena, mau lahiran waktu itu. Oh, Jadi lo pas hamil udah nikah itu? heeh, jadi gue selama di auditor gue nikah, Heeh, terus gue heeh. hamil gitu. Jadi Oke. perjalanan selama di auditor gue nikah nikah Oh, terus jadi hamil, oke. heeh, Jadi lo nikah tuh iya, di perusahaan yang pertama kali itu? Apa enggak? di Oke, EY itu, di oke, Arthur Andersen ya. oke, ya, ya, ya. Nah, terus, sampai gue hamil 5 bulan itu, setelah nikah kan gue 2 bulan terus Mm. gue hamil, terus, gue nggak tahu kalau gue hamil karena saking sibuknya itu, Pak. Waktu itu Oh, kita lagi ngaudit Telkom, terus kok kayaknya nggak enak ya badan, pas periksa, oh ya udah 5 bulan, Pak. gila. Masa 5 bulan berarti kan datang bulan lo sampai ngangeh gitu? Iya terus enggak gue pikir karena gue stres kan, karena pulang Oh, malam iya, gitu iya, kan, karena gue capean. stres, ya udahlah, capean gitu kan, ternyata, oh ya udah gitu hamil. Nah, setelah mikirin kayaknya gue nggak mungkin bisa nih kalau punya anak dan gue masih kerja sebagai auditor. Nah, Akhirnya mm-mm. gue resign dari kantor itu. Nah, 6 bulan kemudian, anak gue udah 6 bulan, Lutfi udah 6 bulan gitu, oh kayaknya gue harus kerja nih gitu, Hmm, karena, nggak mungkin lah ini cukup gitu mm, ya, mm. maksudnya Lutfi kan udah mau bayi gitu kan, gue juga harus punya punya inilah gitu kan, Iya. karir. Terus akhirnya gue dipanggil, nggak tahu gimana gue dipanggil sama klien Hmm. gue yang pertama itu, yang gue pertama itu dia masih inget gitu Oh, kan, oke, oke. heeh, dia hubungin gue kan, dia manggil gue Joy gitu, "Jay, lu nggak ngaudit di sini lagi?" "Enggak, gue kan udah resign," gitu, "karena gue udah lahiran." "Ya udah lu kerja di sini aja," katanya gitu kan. Itu kebetulan dia perusahaan Amerika, Pak. Jadi bener-bener itu breakthrough karir saya tuh di perusahaan itu gitu loh. Ya. Waktu itu ada 2, waktu itu yang nawarin Kodak, satu sama dia. Cuman saya pikir kalau Kodak itu kan jauh banget ya di Sunter sana, Pak. Kodak Jepang itu Jadi saya kamera, hah? Kodak kamera. Iya, Oke. Kodak kamera yang sekarang udah Iya, nggak ada iya, iya, juga. iya, 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 iya. Oh, Iya, oh, terus udah itu heeh. saya mhm, Iya, iya, lo berarti gitu. berarti apa Mhm. namanya? Ketika nikah itu lo masih Muslim, nikah Muslim. Nah, itu, ya itu agak sedikit itu ya, Pak, agak sedikit nyimpang ya. Waktu itu saya udah Kristen kan, karena saya Kristen kan waktu saya kuliah di Bandung. Oh, entar dulu, entar dulu, entar dulu, Jadi entar dulu, entar dulu, entar dulu, entar dulu. Jadi heeh, lo kan ikut nyokap, nyokap lo Muslim. iya, mhm, Terus lo pengen jauh dari Jakarta karena tadi alasan lo kan ya nggak mau lah diresain sama nyokap, dibawelin gitu kan. mhm, Terus lo pergi iya. dapat kuliah puji Tuhan di Unpad, 4 tahun di sana. Terus lo di sana itu lo jadi Kristen gitu. Iya, jadi selama, aku di sana, aku sering kayak aku ke gereja GKI Maulana Yusuf, Pak, gitu. Yang gue bingung, apa momen lo gitu? Kok bisa ke sana gitu? Apa lo sebelum waktu di Jakarta juga sudah ikut kakak-kakak lo, ikut bokap atau denger-dengerin apa? Kok tiba-tiba di Bandung bisa Nggak ke gereja? boleh, di Jakarta gua nggak boleh, pokoknya sama nyokap nyokap tuh makin ke sini makin ketat dia. Gua Oh, nggak boleh heeh, nggak boleh ikut-ikut kakak gue gitu. Cuman emang dari kecil itu karena gue deket sama kakak gue yang pertama ya, Rizka itu, gue tuh jadi banyak belajar, maksudnya kok,
enak ya gitu loh, maksudnya kok tenang banget gitu. Tapi ya udahlah ya itu, karena gue harus mengabdi ke nyokap gue kan. Ya, ya. Gue harus khatam Al-Quran. Gue khatam Al-Quran Oh, 2 kali loh, Pak. gila. Oh, Iya, berarti berarti boleh dong. eee, Boleh ngajar terus gue Islamologi. kalau pulang ya, Hah? gue kalau bulan puasa gue nginep di Al-Azhar loh, Pak, Oh, sebulan serius? gitu, apa sih namanya, lupa Apa gue kayak namanya apa. pesantren Ramadan gitu ya? Enggak, iya, terus gue melayani gitu, Ah, kalau orang ya. buka puasa gue yang nyediain gitu, pokoknya, Oh, ya. ini banget deh, dedicated lah gitu ya. Ya, ya. Nah, terus di Bandung itu gue, nggak tahu, gue tergerak aja pengen ikut kebaktian di GKI Maulana Yusuf waktu itu, Dari hati gitu. sendiri, nggak dipengaruhi temen atau lo lagi deket sama cowok gitu? Gua nggak bohong, gue deket sama cowok ya, gue Oke. deket sama cowok iya, tapi saat itu memang gue pengen gitu loh, dia nggak pernah ngajak, dia nggak pernah nyuruh gue ke sana, tapi, "Gue mau ke sana hari ini, lu mau ikut nggak?" Gue justru ngajak dia gitu. Gue mau ke situ, kebaktian di situ jam 5, waktu itu 5 sama 7 sama 10 pagi kalau nggak salah. Ah, yang Hmm. bener, dia kan takut ya Pak, maksudnya dia takut dituduh mempengaruhi kan gitu. Iya, gue mau ikut, karena ya gue pengen aja, gue bilang gitu, "Kalau lo mau, nemenin ya nggak apa-apa." Akhirnya dia nemenin gitu waktu itu. Nemenin karena emang dia harus ibadah juga kali. Ya udah sejak itu gue pergi sendiri, gue daftar katekisasi sendiri, Oh ya? gitu, Pak. Ya terus kalau gue kan kos di Dago tuh, Mm. kan ada toko buku Kalam Hidup ya waktu itu Ya, di ya, situ. ya, ya, ya. Gue kadang-kadang kalau istirahat kuliah, gue kabur ke situ gitu, cari-cari buku sendiri gitu, kayak gitu-gitu, Pak. Oh, nggak ada momen spesial gitu di kamar kosan lo, tiba-tiba Tuhan datang jemput apa, datengin lo pakai jubah putih kayak banyak kesaksian orang gitu, nggak ada? Ada. Oh, Jadi, ah, tapi itu kejadiannya bukan sebelum gue ke gereja loh, Pak. Sesudah nah, gue ke gereja, oh nanti dulu berarti eee berarti dulu berarti sebelum lo ke gereja nggak ada momen apa-apa, lo tergerak aja gitu, nggak ada yang mhm, spesial gitu. Oh, oke, oke. nggak ada, tergerak aja gitu. Nah, udah lama-lama gue langsung bimbang kan, Pak. Mhm. Maksudnya gini loh, gue nggak mau, gue ikut Tuhan itu karena, dituduh dipengaruhi orang gitu loh. Ya. Jadi, gue bener-bener bimbang saat itu, gue ke gereja juga, gue masih sholat juga, gitu. Gue tetap sholat sih, Pak, tetap sholat. Nah, Oh, suatu waktu, gue lagi sholat yang pagi itu, sholat subuh, terus, eee, pas gue udah selesai itu, tiba-tiba gue nggak tahu ya, itu gue sampai sampai sekarang masih merinding. Jadi kayak ada suara suara air yang kayak suara air, adem banget, terus ruangan kos gue tuh wangi banget. Saat itu gue lagi takut-takutnya karena ibu kos gue kayaknya udah ngebaca nih anak kok sering ke gereja gitu loh. nah, Gitu loh. Anak sering ke gereja gitu dan dia tahu kan, temen gue yang cowok itu Kristen gitu kan. ya. Nah terus, tiba-tiba gue nggak denger suara itu tapi di hati gue dibilang gini, "Jangan takut," gitu loh. Mhm. Cuman itu aja sih kata-kata dia, "Jangan takut," udah titik, Audible gitu. gitu ya, audible gitu. Gue nggak denger audio tapi di hati gue tuh kayaknya gue Oke, denger itu gitu. Jadi kalau oke. kita kan denger pakai kuping, tapi Ya, ini gue denger pakai hati hati, gitu loh. oke. Ya udah, akhirnya sejak itu gue tuh sampai merinding tapi nggak lama itu cuman 5 menitan sih, 5 menitan. Nah, nggak tahu gimana sejak itu gue berketetapan bahwa, ya ya gue akan menyingkirkan semua yang membuat gue ragu, itu aja sih. Oh, Saat itu gue udah daftar katekisasi sih sebetulnya. itu udah berapa lama? Setahun, 2 tahun ketika di Bandung? Tahun ke berapa lo di Bandung? Gue tahun tahun pertama, Pak, tahun Oh, pertama gue. jadi Tahun lo pertama mau naik ke tahun kedua. oh, jadi ya belum Gue lama. umur 19. Ya, Hah? berarti berarti kan belum lama dari lo pindah dari Jakarta ke Bandung untuk kuliah. Dalam setahun itu lo ada gerakan hati untuk ke gereja dan akhirnya Mhm. mengalami yang tadi lo saksikan itu gitu. Iya, heeh. Jadi, tahun pertama mau naik tahun kedua, gue memutuskan untuk katekisasi kan karena, Ya, setelah tahun gue ya. memutuskan katekisasi, gue diteguhkan lagi sama Tuhan ketika gue sholat itu, Ya. heeh. Terus, eee, udah tuh, akhirnya gue selesai katekisasi, gue dibaptis, ya udah, Nah, dari keluarga lo di yang GKI. tahu pertama kali siapa tuh?
Lo Nah kan itu lucu deh Pak. diam-diam itu kan. Kakak gue Rizka. Oh, Bu Rizka yang mau tahu. Ya, gimana ceritanya? Gue cerita sama dia kan. Gue cerita sama dia kayaknya pilihan hidup gue tuh ini gitu. Nah, Ya udah dia saat itu kan dia juga ada, maksudnya di keluarga juga dia beda beda iman gitu ya, sama ya, suaminya. Jadi ya, dia ya. juga nggak berani terlalu mendukung gue juga gitu Oke, saat itu. oke. Hanya by surat aja kita komunikasinya waktu itu pakai pos gitu Iya, kan Pak. iya, 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 iya. Heeh. Nyokap, nyokap, Nah nyokap, udah nyokap belum tahu. nyokap sama sekali nggak tahu. Nah Oke. nyokap sama sekali nggak tahu Orang pertama saat yang lo kasih tahu itu. kan Bu Rizka. Terus kakak-kakak Mm-mm. lo, abang-abang lo yang lain belum ada yang tahu juga. Nggak ada, nggak ada. Gue tuh orangnya nggak terbuka sama abang-abang gue. Oke. Gue terbukanya cuma nama Rizka doang. Nah, ini satu hal yang lucu juga Pak. Jadi gue kan memutuskan eh, gue itu dibaptis. Jadi gini, gue tuh dibaptis kan. Jadi kan katekisasi 9 bulan Pak. Ya, hampir setahun ya. Hah. Katekisasi 9 Ya. bulan. eh sorry, sorry. Jadi sebelum mulai katekisasi itu Pak, nyokap gue naik haji. Oh, ya, ya, Tahun ya, 93. ya, Nah, ya. nyokap gue naik haji, terus dia meninggal kan di Mekah. Oke. Berarti itu Ada tahun. tragedi Mina kan. Oh, yang tragedi Mina itu Tapi ya. nyokap gue bukan meninggal, tapi nyokap gue bukan meninggal karena Karena tragedi itu. Mina. Tapi meninggal di Dia, sana. ya dia ngurusin orang-orang yang tragedi Mina, terus dia kecapean, terus dia meninggal Oke, gitu. oke. Itu berarti tahun Ya, kedua lo di Bandung. itu tahun kedua gue di Bandung. Dan Nah, selama itu lo hmm, nyokap belum tahu sama sekali lo udah jadi Kristen. belum belum tahu. Jadi nyokap Waktu pergi. itu gue masih mau ikut katekisasi. Oh, oke, oke. Terus nyokap pergi ke Nah, haji. jadi eh, Mhm. pas itu udah akhirnya dia naik haji, dia meninggal, dia nggak tahu kalau gue sudah memutuskan ikut Tuhan gitu kan. Itu gue inget banget 5 Juni 93 ya. Ya 5 Juni 93. Oh berarti tahun kedua ding Pak, sorry. 5 Juni 93 dia meninggal, 5 Juni 94 gue dibaptis. Jadi Oh, momennya oke. tuh momennya tuh benar-benar yang kayak emang udah diatur gitu loh. Ya, 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 ya. Jadi apa tahun kedua lo kateksisasi ketika di Bandung itu nyokap gak lama pergi Mm-mm. haji, lagi dibina dia Mm-mm. jadi apa bantu volunteer lah gitu ya ngebantuin Mm-mm. korban-korban di sana mungkin kecapean, dia meninggal di sana. Tentu kalau meninggal di sana kan gak dibawa pulang ya. Enggak dibawa pulang. Jadi yang pulang tuh cuman gigi palsunya, Iya, iya, terus iya. karnetnya, Iya, iya, kondenya iya, gitu. iya. Semua ditinggal di sana, keluarga nggak tahu, dan lu Hmm. lagi menjalani kateksisasi. Itu perasaan lu gimana tuh? Kalau gue ngebayangin gini ya, gue ngebayangin gini. Lo mau jadi apa mau murtad gitu ya, lagi mau Mm-mm, murtad ya, mm-mm. terus lagi sekolah terus tiba-tiba nyokap Hmm. yang lihat event tuh nyokap lu bawel, itu kan nyokap sendiri ya, terus tiba-tiba nyokap Mm-mm. meninggal. Apa ada nggak perasaan di hati lo? Wah, jangan-jangan nih gara-gara dosa gue nih, atau seperti apa? Ada nggak perasaan kayak gitu saat itu ya? Saat itu ya pasti gue sedih ya, karena mungkin ya ya karena gue saat itu nggak bisa ngurusin dia ya meninggal gitu ya Pak. Tapi sedihnya karena gue kehilangan orang tua, tapi gue tidak pernah menghubungkan keyakinan gue dengan apa yang terjadi itu aja sih. Oh, jadi lo tetap Gue mantep. gue ya gue tetap mantep Oke. karena memang nggak tahu ya itu kayak kerinduan seumur hidup gitu loh Pak. Kayaknya ini gue dapat ini loh. Gue nggak bisa cerita dengan kata-kata sih. Karena kalau gue menemukan Tuhan tuh gue sesuatu hal yang luar biasa banget gitu loh bagi gue. Achievement of my life gitu loh, kayak life achievement aja gitu loh, gitu. Jadi lo akhirnya tahun berikutnya lo dibaptis di GKI ya. Jadi GKI. seorang Kristen gitu ya. Sampai lo di wisuda juga lo udah Kristen, gitu ya. Ya, gue Nah, Kristen. lo berubah KTP kapan tuh agama di Bandung itu? Hmm, Rubah KTP itu gue di mana ya? Di Bandung gue kerubah KTP. Oh, udah. Pas kerja, sorry, pas kerja gue Oh, dirubah pas KTP. sudah balik ke Jakarta lagi gitu ya. Pas sudah balik ke Jakarta. Oh iya ya, ya jadi keren juga ya. Gue baru tahu nih perjalanan hidup lo ternyata lo dari Muslim terus juga ke Bandung.
mengalami Tuhan lah gitu, kerinduan atau achievement Mhm. tadi lo serius meskipun di tengah iman lo yang lagi bertumbuh kepada Tuhan ada sesuatu yang mengguncang karena kehilangan orang tua, mama Mhm. lagi gitu ya, tapi lo tetap yakin bahwa Mhm. ini pilihan hidup lo dan lo konsisten terus gitu ya. Akhirnya sampai Mhm. lo dibaptis dan yang gue tahu sampai sekarang kan lo terus pegang iman lo pada Tuhan gitu Mhm. ya. Ya keren sih, keren Mhm. keren keren. Nah, eh, lo nikah gimana? Nikah Kristen kah? Iya, waktu itu gue, gini, jadi emang kan, ya itu ya, mungkin ujian itu terus ya, Pak, ya. Mhm, Jadi gue dapat, eee, partner yang dia muslim gitu loh. oke. Tapi, gue gue saat itu ada satu komitmen bahwa, "Lu nikah sama gue secara muslim, tapi lu bisa kembali." Dia bilang gitu saat itu. Ya, karena cinta kali ya, jadi gue ya percayalah gitu loh, Oh, ya percaya gitu kan. Ya udah, jatuhlah gue, jadi, balik lagi gitu loh, Pak. Konteksnya adalah untuk, ya, nikah gitu kan, untuk nikah. Oke, ternyata ya apa yang gue harapkan itu nggak jadi kenyataan gitu. Even gue ke gereja aja kan nggak boleh gitu kan, Pak. Dan itu sangat menyiksa banget. Gue ngumpet-ngumpet, kadang gue pura-pura nginep di mana gitu kan, nginep di rumah kakak gue, supaya besok paginya gue bisa, ke gereja gitu. Kadang-kadang gue kabur itu pernah Pak saya, ke gereja waktu itu Tiberias Bintaro tuh sendal jepit gue tuh satu merah, satu ijo, sangkingnya gue buru-buru gitu bawa anak gue tuh cuman pakai kancut doang, nggak pakai baju yang layak gitu, pokoknya intinya gue selalu rindu gitu loh. Ya itu, eee, akhirnya ketahuan nih gue suka ngumpet-ngumpet ke gereja. Akhirnya gue ketahuan suka ngumpet-ngumpet ke gereja, terus gue diadilin Pak sama keluarga suami gitu, disuruh pilih karena mereka nggak bisa terima itu. Ya saya sih hargain ya karena semua orang kan pasti merasa, eee, nggak semua orang kayak keluarga gue yang bisa, berbeda-beda gitu ya, kayak aku hargain itu. Terus diadilin, aku bilang, saya, kalau suruh pilih, kalau emang pernikahan ini benar, pasti saya masih bisa beribadah sama Tuhan saya bilang gitu. Tapi kalau saya nggak bisa bebas, saya nggak punya sukacita, berarti ini bukan yang dari Tuhan, saya bilang gitu aja. Saya cuman bilang gitu sih, saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa mereka itu semua ngerti apa enggak akan ucapan saya, tapi itulah momen di mana, sejak itu Tuhan selalu ada gitu, Pak. Maksudnya kita dengan kesaksian saya di hadapan mereka, saat itu Tuhan benar-benar saya tahu Tuhan tuh megang saya terus gitu. Apapun yang saya lakukan sejak detik saya bersaksi bahwa, saya lebih pilih Tuhan daripada, eee, pernikahan saya gitu, sejak itu saya ngerasa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin, apapun itu, gitu.